Kita harus pahami bahwa apa yang kita saksikan hari ini bukanlah proses penegakan hukum, tapi proses politik meminjam kekuasaan hukum. Ketika kita bisa paham bahwa semua ini adalah proses politik meminjam tangan kekuasaan hukum, maka kita tidak akan heran dengan sejumlah pertanyaan atau muskilah. Misalkan, kenapa pelaporan terhadap Abu Janda, Ade Armando, Denny Sregar, Dewi Tanjung, Sukmawati hingga hari ini tidak ditindaklanjuti. Bahkan konon untuk kasus Denny Sregar diundang tidak hadir dan tidak ada upaya paksa apapun. Padahal KUHP memberi wewenang kepada penyidik untuk melakukan pemanggilan 2 kali, dan yang ketiga jika tetap tidak hadir akan ada upaya paksa. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Kembali, karena kita paham bahwa proses penegakan hukum yang ada itu adalah sarana politik saja. Ketika kita paham ini sarana politik, maka tentu yang akan ditindak itu adalah orang-orang yang berbeda aspirasi politik, kepentingan politik, posisi politik. Dengan siapa? Tentu orang yang punya kekuasaan untuk menggerakkan alat negara, dalam ini institusi kepolisian. Berarti berbeda pandangan politik dengan rezim. Saya tidak setuju tadi disebut dengan oknum gitu. Seolah cuma 1-2 gitu. Oknum penguasa ya, oknum berkuasa. Kalau oknum berkuasa itu cuma 1-2, saya sebutnya rezim. Rezim. Jadi kalau rezim itu ya sama kalau saya sebut oligarki. Oligarki itu penguasa partai politik, DPR, termasuk institusi itu semuanya oligarki. Saya lanjutkan. Maka sebenarnya apa yang dialami Gus Dur pun kalau perspektif kita adalah politik, kita bisa pahami karena posisi politik Gus Dur berbeda dengan apa yang diambil oleh Abu Janda, Denny Sregar dan kawan-kawan. Gus Dur adalah seorang ulama yang memang dia konsisten menyampaikan al-haq dan konsisten juga menyampaikan apa yang batil. Termasuk bukan hanya kepada rejim penguasa, termasuk kepada institusi-institusi ormas yang dipandangnya perlu dikritik. Inilah awal mula kenapa Gus Nur ditangkap, karena Gus Nur selain mengkritisi rezim juga mengkritisi satu ormas. Saya tidak nyaman untuk mendengarkannya, mungkin namanya Nahdlatul Ulama gitu ya. Jadi ketika Gus Dur menyebut ormas ini dengan satu tamsil, sebenarnya perumpamaan seperti bus, sopirnya mabok, penumpangnya itu PKI dan liberal. Nah inilah yang kemudian menjadi soal kenapa Gus Dur ditangkap malam-malam. Pun demikian perkaranya remeh-temeh, karena perkara ini termasuk delik aduan. Sebenarnya perkara utamanya adalah perkara dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Ancaman pidananya sebenarnya 4 tahun. Tapi banyak praktik di kepolisian karena dia ingin menahan tersangka. Pasal ITE ini selalu disandingkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu pasal yang bicara tentang menebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sentimen suku, ras, agama, dan antar golongan, atau pasal pidana sara. Nah, di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE inilah ini memiliki wewenang untuk menahan karena ancaman pidananya itu 6 tahun. Lalu apa yang menyebabkan Gus Dur langsung ditangkap? Sederhana. Nah tadi masalah politik, hukum bisa menyesuaikan. Jadi kronologisnya di tanggal 24 Oktober, Sabtu dini hari jam 1 atau lebih, Gus Dur pulang dari pengajian, lagi istirahat, mau dibekam, tiba-tiba datang serombongan penyidik, benar tadi dari Barreskrim, penyidik yang ikut menangani kasus ini 31 orang. Ya wajar kalau tadi ada yang sama dengan yang menangkap Ustadz Ali Baharsa, karena di titik cyber, tindak pidana khusus cyber Mabes Polri itu orangnya yaitu itu saja gitu. Dialah yang menangani berbagai kasus-kasus ITE, termasuk yang menangani kasus Jumhur Hidayat, Anton Permana, Syekh Ganda Nonggolan, yaitu penyidik yang sama gitu. Kemudian langsung dibawa, dan itu pun diketahui tidak langsung mengeluarkan suratnya. Jadi surat penangkapan dengan status tersangka tadi baru disusulkan kira-kira setengah atau 1 jam setelah Gus Dur berlalu. Dugaan kawan-kawan LBH Jatim
baik LBH Pelita Umat atau LBH Front yang memang mengawal dari Jatim, dari Malang itu. Surat ini baru ditandatangani Gus Dur mungkin di rest area, baru kemudian dikirimkan kepada keluarga. Terlepas terlambat, tetap saja surat itu sudah diberikan. Nah, pidananya tadi, pidana 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik NU, dan yang kedua penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan syarat pasal 28 ayat 2 ayat 3. Sebenarnya Gus Dur sudah diperlakukan dengan dua pasal ini di tempat yang berbeda. Pertama di Surabaya, Polda Jatim, Gus Dur telah diadili, disidang, divonis kalau nggak salah 1,5 tahun penjara, 2 tahun di PN Surabaya. Hanya waktu itu vonisnya tidak menetapkan Gus Dur harus ditahan. Itu pasal yang dijadikan adalah delik pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kemudian di Polda Palu, di Kota Palu, Gus Dur juga sudah diproses dengan pasal ITE, tapi pasal 28 ayat 2. Tidak ditahan juga. Hari ini sedang banding, belum ada putusan. Itu ancaman pidananya 6 tahun, tapi Gus Dur waktu itu kena kalau nggak salah 1,5 tahun. Nah, sekarang dua pasal itu dijadikan satu. Dan ada lagi satu pasal tentang penghinaan pada penguasa yang sebenarnya juga pasal tambahan, karena ada putusan MK untuk delik aduan penguasa, penghinaan terhadap pejabat umum itu seharusnya menjadi delik aduan. Tapi sampai hari ini tidak ada laporan terhadap Gus Dur dari penguasa siapa, pejabat definitif siapa yang merasa dicemarkan atau merasa dihina oleh Gus Dur. Jadi itu posisi kasusnya. Jadi ketika kita memahami bahwa ini bagian dari manuver politik, sarana politik untuk mengekang dakwah yang dilakukan Gus Dur, jadi kita tidak heran dengan kasus hukum yang dikenakan. Tadi ketika saya lihat tadi ya, jawaban-jawaban Ustaz Ahmad itu menunjukkan bahwa saya ada opini Gus Dur langsung ditangkap itu dengan status tersangka, karena memang Gus Dur diduga kuat ya, terhubung dengan gerakan kami ya, atau oposisi lainnya yang hendak menurunkan rezim yang berkuasa. Sebut saja identitasnya Joko ya, Widodo. Ya. Jadi memang kalau dalam materi berita acara pemeriksaan itu tak ada kaitan dengan apa yang kita sebut dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami. Tapi di luar BAP memang Gus Dur ditanya oleh penyidik apakah terkait atau punya hubungan dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang memang sedang gencar aktivisnya ditangkapi. Syaikanda Nogalan, Anton Permana, Zumur Hidayat, dan beberapa yang lainnya, ada 8 orang totalnya, itu semuanya ditangkap terkait dengan kami atau koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Nah, memang saya bisa katakan kami sedang ditarget karena semuanya ditangkap itu semua yang terkait dengan kami. Saya ingin jelaskan bahwa Gus Dur telah menjawab di dalam BAP-nya tidak ada kaitan dan memang tidak ada materi BAP, karena materi BAP itu khusus terkait ujaran yang dianggap pencemaran terhadap NU. Ada materi-materi yang ditanyakan tapi sifatnya BAP, dan itu memang dalam rangka menggali, dilakukan proses penggalian lebih lanjut apakah Gus Dur terlibat dengan kami atau tidak. Tapi yang paling penting kita pahami bahwa aktivitas yang dilakukan Gus Dur itu adalah aktivitas yang memang kontra rejim. Gus Dur tak pernah segan-segan untuk melakukan kritik terhadap rejim secara terbuka, dan apa yang disampaikan Gus Dur sebenarnya bukan hal yang baru, baik kepada rejim ataupun kepada NU. Misalkan kritik terhadap NU itu bukan hanya oleh Gus Dur, ada Habib Taufik di Surabaya juga melakukan kritik terhadap NU, ada juga Gus Najih ya, Maimun itu juga melakukan, putra dari Maimun Zubair almarhum itu juga memberikan kritik tajam, bahkan sebut PNU ketika mengkritisi tentang film My Flag gitu. Dan di kultur NU sendiri sebenarnya kritik-kritik itu biasa dan diselesaikan di internal di antara mereka. Gus Dur itu sendiri sebenarnya latar belakangnya adalah NU. Bedanya memang terahnya Gus Dur bukan seperti Gus Najih Maimun yang memang terah dari kiai yang kondang atau Habib Taufik. Memang nih Gus Dur ini orang yang punya latar belakang orang biasa, tapi karena dia dipercaya umat, gelar Gusnya itu sendiri bukan karena beliau putra kiai gitu loh. Gelar yang diberikan oleh jamaahnya karena merasa tercerahkan. Nah kalau di kalangan Nahdien itu kalau dipanggil Gus itu berarti putranya Mbak Yai itu. Nah begitu. Jadi saya kira kita bisa paham bahwa apa yang disampaikan Gus dakwah itulah yang mengancam
kekuasaan rejim dan dianggap itu harus dihentikan, dan sementara pelaporan itu hanya pintu saja. Sebab saya seringkali kritik kepada Mabes Polri, institusi Polri, kenapa setiap aktivis Islam ditangkapi atau aktivis yang kontra rejim ditangkapi selalu berdalih kami hanya menerima aduan masyarakat, kami hanya melakukan proses penegakan hukum, kami hanya menindaklanjuti. Sementara pada saat yang bersamaan ketika umat Islam yang melaporkan orang-orang yang menghina, bukan hanya menghina NU, bukan hanya menghina presiden, menghina agama, menghina Rasulullah, tidak pernah ditindaklanjuti. Allah Akbar. Ini bukan demo tapi gak apa-apa, takbir. Takbir. Allah Akbar. Nah, itu yang selalu saya sampaikan begitu. Sama, saya juga pernah kena kasus. Saat itu saya pertanyakan kepada penyidik, kalau saya dituding bohong, konten yang benar mana? Kalau saya dituding bohong, NU menerima bantuan 1,5 triliun, sudah di BAP belum Said Akil Sirot yang saat itu memang mengeluarkan statement itu dan viral di media, dan di media mainstream pun diangkat beritanya. Kemudian Sri Mulyani memberikan klarifikasi bahwa sebagian sudah disalurkan melalui koperasi di pondok pesantren yang terafiliasi dengan NU. Ketika saya tuding itu ke penyidik, penyidik juga nggak bisa apa-apa. Jadi kuat dugaan di antara sebab kenapa langsung ditangkap itu seperti yang saya alami. Satu memang tadi beda politik. Malam lagi ya? Ya, malam lagi. Yang kedua, di antaranya memang penyidik tidak punya cukup bukti. Sehingga ketika penangkapan itu dia bisa langsung mengangkat laptopnya, HP-nya. Nah, itulah yang dijadikan bukti. Ini persis ini tangkap dulu, bukti belakangan. Kalau dia dipanggil biasa, nanti gak dapat itu bukti-bukti itu. Dan padahal kalau prosedur penyelidikan pidana yang berawal dari pelaporan, bukan dari tangkap tangan loh, beda kalau tangkap tangan. Itu semestinya dipanggil dulu. Tapi kalau dipanggil dulu, nanti gak dapat bukti dong. Jadi ada target politik, ada target hukum, ada target kriminalisasi. Dan ini sudah saya sering bicara di berbagai forum dan saya terbuka saja gitu mengkritik kepada Polri. Contoh kepada Mabes Polri di awal-awal sebelum pandemi mengatakan masa pandemi akan melakukan aktivitas penahanan itu sebagai ultimum remedium, langkah terakhir. Waktu saya ikut menangani Bang Ali Baharsa itu, kita persoalkan kenapa ditahan Ali Baharsa di saat pandemi, katanya janji. Padahal apa sih yang dirugikan oleh seorang Ali Baharsa? Tidak juga didengarkan gitu. Awalnya kita berharap ini ganti Kapolri akan ada perubahan suasana, ternyata sama baik. Kalau Kapolri ganti kebijakannya juga sama saja. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap advokat, para ulama, habaib dan juga aktivis Islam, termasuk para aktivis gerakan dakwah, dengan ini menyatakan bahwa kami tidak terima ulama kami Gus Dur dikriminalisasi oleh rezim dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibenarkan. Apa yang disampaikan oleh Gus Dur adalah suruhan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai seruan kebencian, apalagi dianggap fitnah, mencemarkan nama baik. Apa yang dilakukan oleh Gus Dur adalah dakwah, menyampaikan yang hak dan mencegah kepada kemungkaran. Karena itu kami meminta kepada pemerintah, kepada rezim ini untuk segera membebaskan Gus Dur dan melepaskannya dari segala tuduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Novel Bamukmin, Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, yang alhamdulillah kita dikumpulkan salah satunya adalah untuk memperjuangkan kebebasan Gus Dur. Siap bebaskan Gus Dur? Siap. Siap perjuangkan Gus Dur? Siap. Siap kawal kasus Gus Dur? Siap. Untuk itu kami meminta dukungan kepada para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh-tokoh Islam, para aktivis Islam. Mari bersama kita berjuang. Insya Allah kalau kita bersatu berjuang, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan dan Allah berikan kebebasan buat Gus Dur, juga Allah berikan kebebasan buat Habib Bahar, dan Allah juga lindungi dan kita siap menyambut pulang Habib Rizik Syihab. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Kami juga menghimbau kepada seluruh advokat muslim yang ada di tanah air untuk berhimpun, berjuang bersama-sama memberikan pembelaan hukum yang terbaik untuk Gus Dur, baik yang ada di Surabaya, Semarang, Medan, dan berbagai wilayah yang lainnya, untuk bersatu bersama advokat yang ada di Jakarta untuk memberikan pembelaan hukum yang terbaik buat Gus Dur. Demikian pernyataan bersama yang kami sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.